Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan ayat 42 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 12 sampai dengan 18 Februari 2023. Bunyinya sebagai berikut. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 37, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Intinya, Yesus melarang kita menjadi hakim untuk menghakimi orang lain. Dan tentunya ada alasan di balik larangan ini. Karena tidak bisa disangkal, seringkali kita bisa begitu cepat bereaksi menempatkan diri kita menjadi hakim atas orang lain. Lalu memandang mereka sebagai terdakwa dan menjatuhkan vonis bersalah serta hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan. Padahal belum tentu apa yang dituduhkan itu benar, dan belum tentu penilaian kita yang menghakimi itu benar. Bahkan kalaupun itu benar, seseorang itu terbukti bersalah, tetap saja itu bukan urusan kita menjadi hakim atas dia. Kita tidak layak menjadi hakim, dan Yesus tahu itu. Maka Yesus mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi." Mari kita lihat kenapa kita layak menjadi hakim dan menghakimi seseorang. Padahal kita adalah orang berdosa. Jadi tidak ada bedanya dengan orang yang sedang kita hakimi, sama-sama berdosa. Dengan demikian panggilan kita bukanlah menghakimi, karena kita tidak memenuhi syarat untuk itu. Ada banyak pekerjaan yang lebih baik yang harus kita lakukan daripada menjadi hakim bagi orang lain. Hanya Tuhanlah yang layak dan memenuhi kriteria untuk posisi itu. Jadi biarkanlah Tuhan melakukan bagiannya sebagai hakim. Janganlah kita mengambil alih posisi itu. Jadi di sini Yesus merujuk secara khusus untuk menilai motif orang lain, bukan untuk menilai benar atau salahnya tindakan mereka. Sebab hanya Tuhanlah yang berhak untuk menilai motif manusia. Karena dialah sendiri yang mampu membaca pikiran terdalam manusia. Dialah yang mampu membaca hati manusia. Tuhan memang membenci dosa, tetapi Tuhan mencintai orang berdosa. Yesus lebih memberi perhatian khusus kepada kita soal kebiasaan kritik yang tajam dan biasanya tidak adil dan tidak berbelas kasihan. Yesus meminta kita untuk berhenti melakukan ini, karena dengan demikian kita sedang menghakimi orang lain. Karena itu,
Dalam ayat 37 dari pasal 6 ini, Yesus mengatakan kepada pendengarnya, bahkan bagi kita semua, berhentilah menghakimi orang lain secara berlebihan agar kita tidak menjadi penerima penghakiman yang sama. Dia mengatakan berhentilah menghakimi orang lain yang suka mencela, mengutuk, meremehkan, mencari kesalahan, menyakiti hati. Mengapa? Karena penilaian seperti itu kasar, merasa benar sendiri, tidak memiliki belas kasihan, dan kurangnya kasih. Dan sayangnya, banyak orang yang mengaku percaya menjadi tukang sindir dan nyinyir, bahkan berpikir bahwa semangat kritis mereka sebagai karunia rohani mereka. Mereka secara halus menyebutnya sebagai roh kearifan. Mereka yang menghakimi seperti ini pada gilirannya akan dihakimi bukan oleh manusia tetapi oleh Tuhan. Orang yang menganggap dirinya sebagai hakim atas apa yang dilakukan orang lain telah merebut posisi Tuhan. Karena itu Yesus mempertanyakan sikap ini, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Jadi jangan mengambil tempat Tuhan, jangan merasa berhak atas itu. Pembacaan kita ini adalah termasuk bagian yang populer di zaman kita sekarang ini. Tetapi kebanyakan orang yang mengutip ayat-ayat ini tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Yesus berbicara menentang penghakiman, yaitu menilai motif dan hati manusia, yang mana hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia. Kita dapat menilai buah hidup dari seseorang, tapi kita jarang dapat menilai motif mereka dengan akurat. Yesus tidak melarang menghakimi terhadap orang lain selama penilaian kita itu benar-benar adil. Dan ketika kita menghakimi orang lain, maka kita juga harus mau dihakimi menurut standar itu juga. Sebagian besar penghakiman kita terhadap orang lain salah, bukan karena kita menilai menurut standar sebenarnya, tapi karena kita munafik dalam penerapan standar itu. Kita mengabaikan standar dalam hidup kita sendiri. Kita menilai orang lain dengan satu standar, tapi untuk diri kita sendiri dengan standar menurut keinginan kita sendiri. Saudara-saudara, Tuhan memiliki dua ukuran standar yang Dia gunakan untuk menilai orang. Yang satu adalah ukuran keadilan dan yang lain adalah ukuran belas kasihan dan kemurahan. Ukuran mana yang kita inginkan Tuhan gunakan kepada kita, maka kita harus menggunakan ukuran yang sama untuk orang lain, yaitu keadilan dan belas kasihan atau kemurahan. Orang percaya harus membuat penilaian moral yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara yang baik dan penuh kasih. Kita tidak boleh memandang rendah orang lain atau menghina mereka. Seperti yang sudah sering kita dengar, Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mencintai orang berdosa. Itulah sebabnya Dia mengutus anaknya untuk menebus dosa umat manusia. Saudara-saudara, kesalahan yang kita lihat dalam diri orang lain mungkin cerminan kita sendiri. Maka respons kita terhadap firman Tuhan haruslah berkata, bagaimana dengan saya daripada bagaimana dengan orang lain. Orang sinis adalah orang yang tidak pernah melihat kualitas yang baik dalam diri seseorang, sebaliknya hanya melihat keburukan seseorang. Itulah mengapa Yesus berkata, jangan menghakimi. Jangan menilai seluruh karakter seseorang dengan satu tindakan. Jangan mencoba menilai motifnya. Kita tidak bisa membaca hatinya. Kita bukan maha tahu. Kita tidak sempurna. Kita akan segera menemukan orang lain menghakimi kita juga. Dan ketika suatu hari nanti kita dihakimi dan dihukum secara salah, kita tidak perlu terkejut karena kita sendirilah yang telah melakukan hal yang sama. Jika kita menilai buruk orang lain, penilaian itu cepat atau lambat akan kembali pada diri kita sendiri. Yesus menjelaskan bahwa semangat kritis menghakimi itu seperti bumerang atau akan berbalik pada kita.
Karena apapun ukuran atau standar yang kita gunakan untuk mengukur orang lain, standar yang sama itu akan digunakan untuk mengukur kita. Dan yang terburuk dari semuanya itu, Tuhan akan menggunakan standar yang sama. Artinya, ukuran yang kita gunakan untuk orang lain bisa menjadi tolak ukur Tuhan bagi kita. Sadarilah bahwa setiap penilaian yang dibuat seseorang menjadi dasar penilaiannya sendiri. Yesus berkata dalam ayat 38b, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi apa ukuran yang saudara gunakan? Kesalahan yang kita lihat di orang lain, mungkin itu jugalah yang menjadi cerminan diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.